Halo pemirsa, apa kabar? Selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Nurholis Fardila dalam acara Pemuda Indonesia Bicara. Baik pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai peran wanita ya dalam pembangunan, terutama di Bogor. Kita tahu Bupati Bogor pada periode sekarang yaitu Ibu Nurhayanti adalah seorang perempuan. Banyak juga pejabat-pejabat, wakil ketua DPRD yang memang kaum perempuan. Jadi sebenarnya seberapa besar sih begitu peranan kaum perempuan, kaum wanita untuk pembangunan di wilayah, terutama di Bogor sendiri. Kita akan membahas bersama dengan salah satu tokoh perempuan begitu yang ada di Bogor, yang memang aktif dalam berbagai organisasi di KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan juga ada di ormas-ormas ya. Ada seperti di FKPPI begitu, dan banyak yang lainnya. Sudah hadir bersama kami ada Mbak Maureen nih ya. Mbak Maureen, apa kabar? Baik. Baik, Mbak Maureen ya. Sehat. Baik, ini Mbak Maureen adalah Wakil Sekretaris Bidang Peranan Wanita ya. Siap. Di JMF KPPI Kabupaten Bogor. Siap. Dan juga memang sebagai juga anggota KNPI ya. Betul. Kayak Kabupaten Bogor. Baik, Mbak Maureen. Ya. Ini kita bahas mengenai peranan wanita ya di Kabupaten Bogor sendiri. Kita tahu berbagai tempat-tempat penting begitu di Kabupaten Bogor diduduki oleh wanita-wanita. Nah, kalau menurut Mbak Maureen sendiri, seberapa besar sih sebenarnya wanita ini bisa membantu kaum laki-laki, bisa dikatakan seperti itu, atau pemerintah untuk bisa mewujudkan cita-citanya, terutama Kabupaten Bogor saat ini cita-citanya kabupaten termaju di Indonesia. Seberapa besar sebenarnya peran wanita sampai saat ini? Kalau ditanya seberapa besar, itu sangat besar sekali Mas Fadil. Karena apa? Tentunya di Kabupaten Bogor ini kita melihat pemimpin kita, ada Ibu Bupati kita ya, yaitu Ibu Nurhayati. Dia memang sangat powerful untuk memimpin kabupaten ini menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Contohnya tentu banyak. Ada banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan oleh beliau untuk membangun atau memajukan Kabupaten Bogor ini menjadi kabupaten yang termaju. Kebetulan juga peranan wanita yang ada di pemerintahan kabupaten, bahkan sampai ke tingkat daerah, bahkan sampai ke tingkat yang terkecil sekalipun seperti ada di wilayah RT, bahkan juga sampai ke wilayah RW ya. Tentunya ini peranan wanita yang lebih besar, karena wanita itu sendiri punya peran 3 Mas. Baik itu secara pribadi, baik itu di pekerjaannya, maupun di lingkungan sosial masyarakatnya. Kalau di pribadinya, wanita itu sendiri kan secara kodrat ya, dia menjadi seorang ibu, baik juga sebagai istri, pasti besar Mas. Dalam keluarga berarti? Dalam keluarga ya, peran di dalam keluarga tentunya. Kalau di dalam keluarga itu sendiri, dia mendampingi suami, ya, mendampingi suami, tentunya menjadi penolong buat suami untuk menjaga anak-anak di rumah. Ini aset loh Mas. Anak-anak ini aset kedepannya menjadi generasi-generasi penerus ya, generasi-generasi muda yang melanjutkan perjuangan daripada orang tua, yang nantinya ketika terjun di sebuah masyarakat, lingkungan sosial masyarakat, mereka nanti akan menjadi calon-calon pemimpin. Seperti itu. Dan ketika seorang wanita berperan di dalam pekerjaannya, tentunya ya kembali ke tugas pribadinya dia, mungkin dia punya pekerjaan di dalam sebuah bidang, itu juga dia punya peran yang sangat besar. Bertanggung jawab di dalam pekerjaan tersebut. Tentunya contoh saya ya, saya ini di dalam keseharian bekerja sebagai guru. Di luar organisasi yang saya geluti, saya sebagai guru SD tentunya. Dan ketika saya menjalankan tugas saya, mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan, ini juga tentunya saya mempunyai peran yang besar untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi sebenarnya banyak sekali peran-peran yang harus banyak sekali. Lalu, kerjaan. Lalu di lingkungan masyarakat, apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat? Dalam hal ini, ketika kita ada di dunia lingkungan masyarakat seperti RT maupun RW, ya, apa sih yang bisa kita berikan? Kiprah apa yang kita bisa buat di dalam membangun tadi? Ya tentunya dari perangkat yang terkecil sekalipun kita bisa melakukan tugas tanggung jawab kita, mungkin lewat ilmu yang kita miliki ya.
kita bisa memajukan RT tersebut, lingkungan RW tersebut untuk ya tadi kita ada di dalam kabupaten ini, ada di kabupaten ini untuk memajukan kabupatennya juga. Minimal dari wilayah setempat dulu gitu Iya. ya, lingkungan sendiri Betul. dulu ya, kalau belum Nggak usah terlalu jauh, gitu ya. yang sederhana aja dulu di lingkungan terkecil, di satuan terkecil dulu. Oke. Begitu. Kalau dikatakan ini sebenarnya di Indonesia ya kesetaraan gender atau kita bisa lihat bahwa kebutuhan atau tempat-tempat strategis yang memang saat ini ditempati oleh wanita masih kurang banyak gitu ya dibandingkan oleh laki-laki. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah menggembor-gemborkan nih adanya kesetaraan gender gitu persamaan begitu, udah ada di anggota DPRD atau DPR ada slot khusus untuk wanita misalnya seperti itu kan, di beberapa pekerjaan atau sekolah atau apapun dia pasti ada slot khusus buat wanita. Tapi terkadang begitu wanita belum terlalu siap atau melek dengan yang sudah dibuka oleh pemerintah ini. Sebenarnya apa sih yang dipikirkan oleh wanita dan kenapa masih dikatakan kurang begitu, kurang aktif dengan berbagai kegiatan yang seharusnya bisa diikuti juga oleh para wanita-wanita ini? Iya. Kalau bicara tentang kesetaraan gender tadi, sebetulnya wanita-wanita di Indonesia khususnya ya, kalau di tempat-tempat kami lah, di RT RW kami, lebih aktif yang wanita sebetulnya. Lebih aktif wanita yang berperan daripada yang laki-laki. Karena apa Mas? Kalau laki-laki itu kan mereka punya jam terbang sendiri di dalam pekerjaannya. Lebih banyak totalitas waktu yang dimiliki oleh seorang perempuan. Perempuan itu tadi, ketika dia dikatakan sebagai ibu, sebagai istri, dia punya peran. Lalu ketika dia terjun di lingkungan masyarakat, lebih semangat yang ibu-ibu, lebih semangat yang wanita daripada yang laki-laki. Karena kalau laki-laki mungkin sudah capek bekerja, sudahlah, gitu ya. Kalau sudah capek bekerja, ya sudahlah. Monggo silakan yang perempuan kalau mau maju-maju gitu. Hanya ketika wanita atau perempuan ini mau maju, halangannya adalah kembali. Wanita itu nggak bisa mimpin, yang mimpin itu hanya laki-laki, padahal belum tentu. Nah, yang coba kami gali potensi dari ibu-ibu di tempat kami lah, di lingkungan masyarakat kami itu, mereka tuh lebih punya semangat atau motivasi untuk maju daripada yang laki-laki. Oh gitu ya. Begitu. Ini salah satu contoh sebenarnya wanita juga bisa begitu sih. Iya, bisa memimpin. Bisa begitu ya. Wah luar biasa ya. Tapi Mbak Mura ini kan udah punya keluarga juga, ya kan, terus aktif di organisasi. Sekarang aktif juga di wilayah setempat juga. Betul. Ini bagi waktunya gimana? Nah, ketika membagi waktu, kita harus punya skala prioritas, Mas. Ya. Untuk kebutuhan terdekat, kira-kira apa sih yang lebih prioritas? Contoh nih, kayak sekarang nih, Ramadan gitu ya. Skala prioritasnya apa? Kebetulan kalau di pekerjaan sudah mulai masuk libur, gitu kan. Prioritas yang lebih dekat, kita lebih buka bersama mungkin sama teman-teman yang lain. Di dalam organisasi juga lagi sibuk-sibuknya untuk silaturahmi dalam rangka buka bersama atau mungkin juga dengan kegiatan yang lain. Itu yang penting ada skala prioritas, Mas. Sehingga memang tidak bentrok ya di antara satu sama yang lain. Pintar-pintarnya kita melihat kebutuhan terdekat dan pintar-pintarnya kita memilah-milah waktu, begitu. Oke, nah ini memang banyak sebenarnya wanita-wanita, para kaum ibu lah bisa dikatakan seperti itu, bukan hanya remaja ya, tapi kaum ibu terkadang sulit dia untuk melakukan aktivitas karena dengan sibuk dengan anaknya lah, sibuk dengan pekerjaan, akhirnya seakan-akan tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dengan organisasi. Nah, kita pengen tahu sebenarnya apa sih tipsnya gitu ya, sehingga memang mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman kita juga pemirsa yang akhirnya mau mencoba nih untuk beraktivitas di luar ini, seperti membantu seorang suami. Gitu. Tapi kita tahan dulu ya, kita akan break dulu sebentar dan pemirsa kita kembali setelah jeda tetap di Pemuda Indonesia Bicara.